Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita belajar fisika ya. Di sini kita masih bahas tentang benda tegar. Nah, di sini kita bahas dulu menyeluruh tentang momen gaya sama momen inersia. Nah, di situ sudah tertulis untuk momen gaya itu rumusnya tau R dikali R. Nah, pengertian dari momen gaya itu adalah sebuah gaya pada sumbu yang dapat menyebabkan benda berputar. Nah, gitu teman-teman. Untuk kalian semua mohon lebih mencari lagi ya, kalau untuk pembelajaran kita selama pembelajaran online kita agak kesulitan ini gimana caranya supaya kalian lebih mudah. Oke. Nah, untuk momen gaya itu kemarin sudah saya contohkan seperti pada tiang pada pintu ya. Jadi kalau misalnya ini pintu kemarin terus ada gaya arah ke bawah, pasti pegangan ganggang pintu itu ditaruh lebih jauh daripada engsel. Kalau ditaruh dekat dengan engsel, maka pintunya akan susah terbuka karena kita perlu gaya yang lebih besar untuk membuka si pintu. Nah, di mana kemarin ingat ya, momen gaya tadi adalah gaya pada sumbu yang dapat menyebabkan benda bergerak berputar. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat ini sumbunya dan ini adalah lengan gayanya atau yang disebutkan dengan R ya. Jadi lengan gaya itu dari sini sampai sini. Oke. Terus ada gayanya, gayanya yang ke arah bawah ini. Nah, oke, biasanya gayanya itu kita hubungkan dengan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Biasanya kita jumlahkan arah gaya yang sama dikurangi dengan arah gaya yang berbeda gitu. Ingat-ingat di kelas 10 kalau gaya itu berbeda arah maka tandanya berbeda. Oke, di sini jadi kalau kalian dapat soal misalnya di sini itu adalah 10 meter. Ini anggap saja tiang penyangga ya. Diberi gaya diberi gaya 10 Newton ya. Diberi gaya 10 Newton. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Apa tadi rumusnya? Torsi tau itu sama dengan R dikali F. Ingat ya, lengan gaya dikalikan dengan gayanya 10 meter dikali 10 Newton. Maka jawabannya adalah 20 Newton meter. Ingat ya, satuannya jadi Newton meter. Kenapa? Karena satuan dari torsi itu Newton meter. Saya rasa itu ada di buku kalian kok. Nah, ini akan sedikit berbeda jika gayanya itu memiliki sudut ya. Kemarin ada gambarnya. Kalau gayanya ada sudutnya, ingat lagi buka materi yang sebelumnya. Kalau gayanya ada sudutnya, misalnya kayak gini ya. Kita pakai berapa ya? Pakai 45 aja ya, 45 derajat. Oke. Jika di sini 10 meter, terus gayanya ini 10 Newton. Nah, kalau ada gayanya ada sudutnya seperti ini pengerjaannya sedikit berbeda. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu torsi sama dengan R dikali F sin alfa, beta, gamma, theta, terserah kalian untuk penyimbolan sudutnya. Di sini kita pakai alfa. Nah, kalian harus ingat-ingat dulu berapa sin. Di sini 45, berarti kita harus ingat-ingat sin 45 itu berapa, cos 45 itu berapa kalau pakai cos atau sin. Nah, di sini sedangkan di sini kita pakai sin. Kenapa? Karena letak sudutnya itu jauh dari dimana kita harus memproyeksikan. Kita harus memproyeksikan gayanya ini ke arah atas, maka ini jauh dari tempat proyeksi. Maka kita pakai rumusnya itu sin. Torsi sama dengan R dikali F sin alfa. Maka R-nya tadi 10 dikali F-nya 10 sin 45 derajat. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Maka di sini 10 dikali setengah akar
2. Berapa dapatnya? 50 akar 2. Jadi kayak gini, Newton meter. Nah, yang kedua itu adalah momen inersia. Nah, di situ momen inersia itu adalah momen kelembaman. Jadi momen inersia ini menunjukkan seberapa besar benda itu bertahan untuk diam. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu momen inersia pada partikel. Nah, kalau pada partikel itu rumusnya ada di situ, I sama dengan mr kuadrat. Nah, di situ m-nya itu massa, r-nya itu adalah jarak antara massa dengan pusat massa. Misalnya kayak gini ya, kalau kita punya hampir sama dengan torsi tadi, cuman ini pada partikel untuk momen inersia seberapa susah dia untuk bergerak gitu ya. Misalnya kayak gini, kita punya pusat dan di sini ada massa, di sini ada jarak ya antara pusat massa dengan massa. Ini anggaplah bumi atau apa gitu ya. Nah, di sini R-nya dan di sini adalah bendanya, massanya. Misalnya di sini massanya adalah 5 kg, jari-jarinya itu adalah 2 meter, maka kalau untuk inersia biasa untuk partikel ini terlalu besar untuk partikel ya, tapi supaya kalian lebih mudah aja untuk menghitung, jadi kita gunakan angka besar. Jadi di sini I sama dengan M dikali R kuadrat, sama ya massanya di situ 5, R-nya itu 2 dikuadratkan, maka di sini 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20. Nah, beda nggak momen inersia dengan torsi? Satuannya silakan kalian cari sendiri ya, buku kalian berguna kok, masih banyak pengetahuan yang ada di buku kalian. Nah, momen inersia ini kalau untuk benda tegar itu sedikit berbeda ya. Jadi ini salah satu contohnya. Kalau untuk benda tegar itu kan rumusnya di sini berubah, yaitu I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Nah, K-nya ini konstanta. Nah, saya cuman kasih contoh satu. Nanti tugas kalian, ingat ya, tugas kalian itu carilah konstanta inersia untuk beberapa benda tegar. Nah, kalau bisa selengkap mungkin ya. Yang ada itu kalian cari, kalian ambil semuanya, konstantanya berapa, nanti kalian tuliskan rumusnya. Nah, ini contohnya satu, jika pada silinder berporos, ini bentuk silinder ya, terus ini panjangnya dikasih simbol L, porosnya ada di tengah. Nah, kalau silinder porosnya ada di tengah, itu rumusnya jadi konstantanya itu berubah. Di sini 1/12 massa dikalikan lengannya, panjangnya ya, L-nya, dikuadratkan. Nah, ingat ya tugas kalian itu cari inersia untuk benda. Nanti saya buatkan Google formulirnya, saya buatkan di Classroom. Nanti silakan jawab di Classroom. Boleh berupa foto, boleh langsung diketik di komentar pribadi tugas ya. Jadi boleh berupa foto juga, terserah kalian. Kalau untuk pengumpulan tugasnya nanti saya koreksi sedikit-sedikit. Mohon maaf untuk tugas yang sebelumnya baru sedikit yang saya koreksi. Jadi nanti akan saya teruskan. Nah, ini untuk inersia. Silakan kalian cari inersia untuk beberapa benda tegar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pendek aja.